Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di kesempatan kali ini saya mau membagi cara dan trik agar kawan-kawan jika tidak memiliki dana ataupun minim dana untuk membeli switch rem ya yang rusak, switch rem Honda Beat yang bagian kiri ya. Dan jika kawan-kawan menemukan bagian switch rem yang seperti ini nih, nah yang seperti ini yang patah ya, ini patah, kawan-kawan bisa akalin ya. Nah patahannya kan seperti ini guys ya. Nah seperti ini patah, kawan-kawan bisa akalin dengan cara ini, kasih tembaga ya seperti ini, terus kawan-kawan bakar. Terus yang penting pertama-tama teman-teman itu ratakan menggunakan pisau atau karter bisa ya. Terus dicari tembaga yang agak besar seperti ini biasanya tembaganya itu menggunakan tembaga apa itu kabel Praba gitu ya, Praba yang 3,5 ini tuh, yang penting besar guys ya. Terus kawan-kawan bakar, terus kawan-kawan tancapkan di tengah-tengahnya seperti ini. Kan switch rem ini biasanya menggunakan seperti ini guys ya. Nah seperti ini kan biasanya tinggal dibersihin terus ditaruh di sini ya. Nah jika kawan-kawan bisa, ini juga bisa ditaruh di sini. Nah seperti ini juga bisa ditaruh di sini. Terus kawan-kawan nanti di sini bagian sini tuh dikasih selotip ya. Jika kawan-kawan tidak punya solusi bakar bisa kasih selotip segini, dipotong nanti ya. Terus jika ini karena asalkan tidak menggunakan bawaan dari kuningan dari switch rem, saya menggantinya dengan menggunakan kabel tembaga seperti ini aja, lalu dililitkan guys ya. Di sini dililit, dibuletin gitu. Terus kawan-kawan kasih lem bakar di bagian sini ujungnya, biar saat ngerem itu berfungsi guys ya. Itu ya. Jadi solusi alternatif jika kawan-kawan tidak memiliki dana untuk membeli switch rem ya guys ya. Jadi kawan-kawan, ini saya mau halusin dulu ya sebagian ini menggunakan amplas. Kawan-kawan bisa menggunakan amplas 1000 atau amplas kertas ya. Karena saya tidak punya amplas kertas, jadi saya menggunakan amplas seperti ini. Terus kawan-kawan potong ya, ini segini potong seperti panjangnya bawaan switch rem seperti ini. Nah jadi potong bagian sini ya. Oke, kita potong bagian sini menggunakan tang ataupun apa ya, terserah kawan-kawan, kita potong. Nah seperti ini ya, saya potong jadi biar gak kepanjangan. Ini switch rem Honda Beat guys ya, nih ya dudukannya. Nanti ini ditaruh di dalam sini. Oke, karena ini dudukannya fittingnya atau kabelnya ya, tuh seperti ini. Nanti kalau ini dimasukin di sini kan cukup ya guys ya. Nah seperti itu, jadi biar cakep gitu guys ya. Oke, setelah itu kita lilitkan ini. Jika kawan-kawan merasa ini kebesaran, kawan-kawan bisa menggunakan kabel yang lebih tipis daripada yang ini. Sebenarnya saya juga harus ganti yang tipis guys ya, ini terlalu besar. Oke kawan-kawan, sudah menemukan kabel tembaga ya, kuningan yang lebih tipis seperti ini. Ini sebenarnya kurang tipis tapi nggak apa-apa, kita pakai aja yang ini. Kita potong ya guys ya bagian sini. Semoga aja cukup. Terus kita luruskan dan kita kelupas nanti guys ya. Ini nanti kalau udah segini, nanti kawan-kawan bisa satu ditarik sedikit dia nempel, sudah bisa nyala guys ya. Dan ini kabel isolasi bakarnya kita masukkan ke dalam sini. Nah seperti ini, disisain sedikit aja guys ya. Dan nanti kita potong lagi di bagian sini dan kita bakar guys ya. Agar kita bakar kan jadi tidak menempel dengan ini guys, dengan per ya guys ya, tidak menempel per gitu ya, biar tidak langsung menempel keseluruhannya guys ya. Ini jadi biar lancar gitu ya. Tuh. Oke, kita masukin pernya.
ini kita masukin switchnya dalam sini. Nah seperti itu guys ya. Jadi ini nanti bisa nempel guys ya, tuh seperti ini ya. Yang penting tujuannya itu untuk menggabungkan antara kabel ini dan ini guys ya. Oke, ini udah jadi ya, udah dipasang seperti tadi. Itu seperti itu ya, udah tembaganya. Ini bisa balik ya karena kalau kawan-kawan merasa ininya kurang baliknya kurang panjang, kawan-kawan bisa pernya bisa diolor ya atau ditarik biar dari tambah panjang gitu guys ya, seperti ini. Oke, langsung coba kita tes ya guys ya. Coba kita colokkan ya sini, pasang. Nah seperti ini udah terpasang ya, seperti ini. Saya fokuskan dulu. Nah seperti itu, saya zoom. Ini saya posisi lepas ya, saya posisi lepas. Ini pernya bisa balik ya, tuh bisa balik. Oke, dan kita kontak. Untuk bagian sana rem nggak saya pegang ya, ini ya, ini langsung saya pencet tombol starternya aja. Apakah bunyi? Tuh, langsung bunyi guys ya. Oke, coba kita matikan lagi. Oke, coba kita hidupkan kembali. Di sana ini yang tidak saya pencet ya, tidak saya pencet seperti ini. Jadi saya menggunakan ini. Jika ini dimasukin ke dalam seperti ini pasti tidak akan bisa nyala guys ya. Ini saya coba pencet ya, tombolnya di sini ya, tombolnya di sini. Tuh tidak akan nyala guys ya. Tuh, kelihatan kan dari sini? Kelihatan dari sini? Tidak akan nyala guys kalau ini ditekan ya. Tapi kalau kita ini tekan dan kita ini lepaskan, itu langsung nyala guys. Nah seperti itu ya. Jadi ini kalau digini lagi dia mati, ini tidak akan bisa berfungsi. Kalau seperti ini dia tidak akan berfungsi. Kita nyalakan lagi, kita coba hidupkan. Tuh nggak akan nyala guys ya. Kelihatan dari sebelah sini tuh, sebelah sini itu ada kayak bergerak-gerak ya. Nih kalau kita lepas, terus kita pencet, tuh langsung nyala guys ya. Mantap. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.